Pertarungan ini dimulai ketika Tanjiro pergi ke desa penempa pedang untuk mendapatkan pedang baru. Saat itu di sebuah rumah penginapan, Tanjiro, Nezuko, dan Tokito dikejutkan dengan kehadiran salah satu iblis bulan atas. Dia bernama Hantengu, sang iblis bulan atas peringkat 4 yang kala itu tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Tanpa pikir panjang, sebagai seorang pilar kabut, Tokito lalu menyerang Hantengu menggunakan teknik pernapasannya. Meski Hantengu berhasil menghindar ke atas atap, tapi dia rupanya terkena sedikit tebasan dari Tokito. Dari sana, melihat Hantengu berada di atap, baik Tanjiro, Nezuko maupun Tokito mulai melancarkan serangan secara beruntun. Dimulai dari Tanjiro yang melancarkan serangan teknik tikaman sinar matahari, Nezuko yang melancarkan tendangan keras dalam mode iblisnya, dan yang terakhir hanya dengan satu tebasan Tokito berhasil memenggal kepala Hantengu. Seolah tak percaya jika iblis tersebut telah mati, Tanjiro pun menyuruh Tokito untuk tetap waspada, karena dari apa yang dia ketahui, setiap iblis bulan atas memiliki kelemahannya masing-masing. Dan benar saja, di hadapan Tokito, secara mengejutkan, iblis yang telah dia penggal perlahan mulai bangkit. Bahkan tak hanya itu, iblis tersebut mampu membelah diri menjadi dua, yang satu berasal dari kepalanya dan yang satunya lagi berasal dari tubuhnya. Tanpa menghiraukan hal itu, Tokito lalu menerjang salah satu iblis yang ada di depannya. Namun sesaat Tokito mendekat dengan menggunakan kipas Uchiwa, iblis tersebut mampu membuat Tokito terhempas jauh keluar bangunan. Setelah berhasil menghempaskan Tokito, kedua iblis yang beregenerasi dari tubuh Hantengu itu kini terlihat saling berbincang satu sama lain. Iblis yang memiliki ekspresi pemarah bernama Sekido, sementara iblis yang memiliki ekspresi santai bernama Karaku. Seakan ingin melampiaskan sifat amarahnya, secara tiba-tiba Sekido kemudian melancarkan arus listrik yang berasal dari tongkatnya, yang mana hal ini pun secara tidak langsung membuat Tanjiro yang berada di sana terkena arus listrik tersebut. Di tengah Tanjiro mulai hilang kesadaran, tanpa diduga-duga dari arah atap kini telah muncul Genya Shinazugawa. Sambil menodongkan pistolnya, dia pun langsung melesatkan sebuah tembakan kuat ke arah para iblis. Terlihat saking kuatnya tembakan itu, baik Sekido maupun Karaku, keduanya langsung terkena tembakan hingga membuat kepala mereka terpenggal. Akan tetapi, meski tembakan Genya berhasil mengenai Sekido dan Karaku, serangan itu ternyata tidak cukup kuat untuk memenggal Karaku sepenuhnya. Meski kepalanya terlihat hancur, Karaku nyatanya masih mampu berbicara dengan santai. Melihat hal itu, dengan sangat kesal, tanpa pikir panjang Genya lalu melesatkan satu tebasan ke arah leher Karaku. Tanjiro yang melihatnya sontak merasakan sebuah firasat yang buruk, karena menurut asumsinya para iblis ini memiliki kemampuan untuk membelah diri jika ditebas. Sesuai dengan apa yang dikhawatirkan Tanjiro, di saat dirinya menganalisa kelemahan para iblis, tanpa disadari kini telah muncul iblis baru yang langsung membawa Tanjiro pergi. Dia bernama Urogi, sosok iblis yang memiliki ekspresi bahagia disertai kemampuannya yang bisa terbang. Selagi berusaha melepaskan diri dari cengkraman Urogi, Tanjiro lalu meminta Nezuko untuk membantu Genya. Namun sebelum Nezuko dapat bertindak, secara tiba-tiba salah satu iblis baru berhasil menusuk Genya dengan tombaknya. Dia bernama Aizetsu, sang iblis yang memiliki ekspresi kesedihan. Sementara itu, merasa diabaikan oleh Tanjiro yang dari tadi menghiraukannya, Urogi kemudian menyerang Tanjiro dengan teknik teriakan Sonic. Serangan ini terbilang sangat kuat sampai-sampai membuat Tanjiro harus terjatuh ke dalam hutan setelah berhasil memotong kaki Urogi yang mencengkramnya. Di saat Tanjiro terjatuh ke dalam hutan, dirinya tiba-tiba dikejutkan pada sebuah pembelahan dari kaki Urogi, yang mana saat itu dari kaki tersebut seketika muncul sebuah kepala hendak menyerang Tanjiro. Sebelum serangan itu dapat dilancarkan, dengan sangat cepat Tanjiro mampu menebasnya menjadi dua. Namun apa yang telah dilakukannya ini malah membuat kepala iblis tersebut kembali membelah diri.
Secara bersamaan, mereka pun berhasil melayangkan serangan gelombang kejut pada Tanjiro. Setelah mendapatkan serangan secara langsung, kini akhirnya Tanjiro mulai paham bahwa semakin banyak iblis itu membelah diri, maka tingkat kekuatan mereka akan semakin melemah. Selain itu, dirinya juga sedikit menyadari jika iblis bernama Hantengu ini sejatinya memiliki 4 bagian utama, yang mana itu tercermin dari simbol emosi di lidah mereka. Ketika Tanjiro hendak membasmi 2 kepala iblis tersebut, dari arah belakang, Urogi tiba-tiba muncul dan bersiap melancarkan serangan. Sadar akan hal itu, dengan refleksnya yang super cepat, Tanjiro pun berhasil menghindari serangan tersebut. Melihat Tanjiro berhasil menghindar tanpa ada jeda sama sekali, Urogi kemudian memberikan serangan cepat menggunakan cakarnya. Adu bentrokan ini tidak hanya memberikan luka pada Tanjiro, melainkan Urogi juga terkena tebasan cepat dari Tanjiro. Sementara itu, di pertarungan lain, Nezuko yang diberi perintah Tanjiro untuk melindungi Genya saat itu berhasil dihentikan oleh Karaku. Dan di saat yang bersamaan, Genya yang ternyata masih hidup melihat perhatian Aizetsu teralihkan, kemudian segera melancarkan sebuah tembakan, yang mana tembakan tersebut seketika mampu menghancurkan kepala Aizetsu. Akan tetapi, meski kepalanya telah dihancurkan, tubuh Aizetsu rupanya masih mampu bergerak. Bahkan sambil melakukan regenerasi, tombak yang masih tertancap mampu dia tebaskan pada tubuh Genya. Seolah tak ingin dikalahkan secepat ini, untuk memberikan serangan balik, Genya kemudian merapalkan sebuah mantra yang cukup panjang. Dan benar saja, sesaat Aizetsu melancarkan serangannya kembali, tubuh Genya tiba-tiba menghilang. Layaknya sebuah teknik teleportasi, saat itu dengan cepat Genya sudah berada di belakang Aizetsu. Namun sayangnya, belum sempat Genya mendaratkan serangan pada Aizetsu, secara tiba-tiba muncul sebuah petir milik Sekido yang langsung menyambar tubuhnya. Sehingga hal ini pun membuat Genya yang tak sadarkan diri seketika terkena pukulan keras dari tombak Aizetsu. Di sisi lain, melihat Sekido dan Aizetsu tampak bersenang-senang dengan lawannya, Karaku yang dari tadi bersama Nezuko mulai menunjukkan insting bertarungnya yang ganas. Terlihat saat itu, lewat satu tendangan keras, dengan sangat brutal, Karaku berhasil melubangi tubuh Nezuko. Seakan tak ingin tinggal diam, dengan memanfaatkan tangannya yang hampir terputus, Nezuko lalu melancarkan serangan balik secara beruntun. Dimulai dari melayangkan tendangan keras yang mampu membuat leher Karaku hancur, membakar Karaku dengan menggunakan teknik darah iblisnya, memutuskan tangan dan kaki Karaku sekaligus mengambil kipas Uchiwa, sampai pada akhirnya dengan menggunakan kipas Uchiwa, Nezuko mampu menerbangkan Karaku jauh keluar area pertarungan. Setelah berhasil menghempaskan Karaku sambil memegang kipas Uchiwa, Nezuko lalu bergegas menuju Sekido untuk menyerangnya. Akan tetapi, sebelum Nezuko dapat mengibaskan kipas Uchiwa, dengan sangat cepat Sekido berhasil lebih dulu menusuk leher Nezuko. Bahkan lewat tongkatnya yang bisa mengeluarkan arus listrik, Nezuko pun berhasil dilumpuhkan oleh sambaran tersebut. Sementara itu, di lain pertarungan, Tanjiro yang masih berjibaku dengan Karaku saat itu tampak dibuat kewalahan. Hal itu dikarenakan kecepatan terbang Urogi yang kini semakin meningkat sulit diatasi oleh Tanjiro. Di tengah dirinya sedang terpojok, demi segera kembali ke tempat Nezuko berada, Tanjiro pun mulai memfokuskan penglihatannya. Dia berniat akan membaca arah serta memanfaatkan kemampuan terbang milik Urogi. Dan benar saja, lewat insting penglihatannya, secara tepat Tanjiro berhasil melayangkan tusukan pada Urogi. Sesuai dengan perhitungannya, selain mampu mendaratkan serangan, saat ini Tanjiro telah sampai di tempat Nezuko. Namun sayang, sesampainya di sana, Tanjiro dibuat terkejut pada kondisi Nezuko yang ditahan oleh arus listrik tongkat Sekido. Dengan sangat marah, Tanjiro pun segera berlari bermaksud ingin menyelamatkan Nezuko. Pada saat Sekido mencoba menghadang Tanjiro dengan tongkat petirnya, lewat intuisi yang tajam, secara tidak sadar Tanjiro berhasil menetralkan kemampuan listrik tongkat tersebut menggunakan cakar milik Urogi. Karena memang dikatakan oleh Sekido, jika tongkat listriknya ini tidak akan bekerja pada apapun yang mengandung sel darahnya. Kemudian setelah berhasil melayangkan tebasan pada Sekido, di saat Tanjiro hendak menyelamatkan tubuh Nezuko, tanpa dia duga dirinya terkena serangan tongkat Sekido. Namun sebelum tongkat itu